kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan kuat, walaupun usia sudah mulai lanjut ya saudara. Usia sudah semakin bertambah, tetapi semangat kita, iman dan pengharapan kita juga harus semakin bertambah. Kalau usia semakin bertambah, pengharapan kita juga harus semakin bertambah. Iman kita juga harus semakin bertambah, tidak boleh semakin berkurang. Ya saudara, usia semakin bertambah, semangat harus semakin bertambah. Semakin tua usia kita, semakin tua juga iman kerohanian kita. Amin saudara. Semakin matang juga pengikutan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin matang juga iman kerohanian kita di dalam Tuhan. Jangan semakin loyo karena usia semakin tua, karena kondisi tubuh yang semakin lemah kita semakin loyo, tidak saudara. Tetapi walaupun usia terus bertambah, tetapi pengharapan kita harus juga semakin bertambah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kembali kita akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama firman Tuhan, supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin dikuatkan. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar. Saya mengangkat satu tema, bagaimana menikmati berkat Tuhan. Kenapa saya rindu untuk menyampaikan hal ini? Sebab banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang di luar sana tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ya saudara, tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi oleh sebab itu kenapa pagi hari ini saya mengangkat tema ini, bagaimana kita itu menikmati berkat Tuhan. Ya saudara, bagaimana kita itu menikmati, merasakan apa sih rasanya enaknya berkat Tuhan itu. Kita akan baca satu ayat yang pertama dalam kitab Kejadian terlebih dahulu, masa-masa di mana awal-awal bumi diciptakan, manusia diciptakan. Awal mulanya keadaan bumi ini kosong, gelap gulita, tidak ada apa-apa. Tetapi Allah menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan menciptakan berbagai macam isi di dalamnya, sehingga bumi ini berisi, ada isinya. Yang awalnya hanya gelap, kosong, gulita, tidak ada apa-apanya, tetapi karena Tuhan menciptakan, jadi bumi itu ada isinya. Tetapi kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal 1, bagaimana manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, manusia diciptakan itu pada hari yang ke-6. Kenapa kok hari yang ke-6? Kenapa kok bukan hari yang pertama,
tinggalnya, makanannya, kebutuhannya sehari-hari, disiapkan tumbuhan, disiapkan hewan-hewan, disiapkan terlebih dahulu, ditata terlebih dahulu, diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga ketika manusia itu diciptakan itu sudah enak, sudah nyaman, semua sudah tersedia sehingga tidak kekurangan apapun kalau saatnya tiba manusia itu diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir, hari yang ke-6. Kita akan lihat dulu kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika manusia itu sudah diciptakan pada hari yang ke-6, semua sudah ada, semua sudah tersedia. Oleh sebab itu Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu, berkuasalah atas semuanya itu. Jadi semua apa yang menjadi kebutuhan manusia itu diciptakan Tuhan terlebih dahulu, disediakan Tuhan terlebih dahulu, semua, sehingga manusia itu tidak kekurangan apapun. Manusia tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki, bahwa manusia ciptaannya itu tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi kenapa ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang-orang di luar sana, mereka masih ada yang hidup dalam kekurangan, mereka masih ada yang hidup dalam kemiskinan, penderitaan yang luar biasa. Masih ada orang-orang yang meminta-minta ke sana ke sini, ke sana ke sini. Beberapa tahun dan beberapa bulan ini, sudah lama ini, ada seorang ibu-ibu jauh-jauh dari Balong, rumahnya dari Balong sana. Saya pernah tanya, rumahnya dari Balong, modal naik sepeda, masih muda usianya. Kalaupun dia bekerja, dia mampu. Saya rasa pasti mampu karena usianya masih muda lah, sekitar mungkin 50-an lah, 50 lebih sedikit. Karena usianya saya lihat masih mampu, masih produktivitasnya masih bisa kalau dia mau bekerja. Tetapi dia memilih untuk meminta-minta. Setiap berapa hari sekali itu mesti datang ke sini. Akhirnya kita kasihlah beras sama dia. Jadi setiap kali dia datang selalu saya kasih. Sebenarnya dalam hati kecil saya berpikir ibu ini loh, kok berani minta-minta? Seakan-akan harga dirinya itu sudah tidak ada. Minta-minta keliling. Pernah kita waktu perjalanan ke Ambulu ke apa itu ketemu sama orang itu. Saya pikir jadi banget sampai ke Ambulu, sampai ke mana-mana, ngopel sepeda, dia minta-minta ke orang. Padahal kalau dia bisa bekerja, bisa. Saya ingat sama burung ya, burung walaupun usianya sudah banyak, tapi masih kuat kerja di sawah, berusaha dengan semaksimal mungkin supaya bisa bekerja. Tapi ini usianya tuh masih muda, masih sekitar 50-an lah saya rasa itu. Tapi dia memilih untuk lebih meminta-minta. Saya pikir wah orang ini benar-benar sudah malas. Jadi dia pikir minta enak, wis gak usah kerja, gak usah banting tulang, minta-minta keliling-keliling, mungkin berapa
bagi berkat kepada orang yang kesusahan, orang yang lemah. Sebenarnya saya pikir kalau nggak dikasih dia pun bisa bekerja kok, bisa cari uang. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ini adalah tipe orang-orang yang nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Manusia ketika diciptakan itu semua sudah ada kok. Maka Tuhan itu nggak mau manusia itu hidup dalam kekurangan, enggak. Itu bukan rencana Tuhan, bukan. Itu bukan kehendak Tuhan. Jangan berkata, oh wis, hidupku susah. Memang ini nasibku. Ini memang kehendak Tuhan kamu hidup seperti ini. No, itu salah. Tuhan nggak mau kita, khususnya anak-anak Tuhan, hidup dalam pola pikir yang seperti itu. Bukan. Kita harus hidup dengan pola pikir yang diberkati. Oh, kita anak raja. Kita adalah anak raja. Kita punya Bapa di surga yang punya segalanya. Oleh sebab itu kenapa Tuhan ciptakan semuanya? Terakhir baru manusia diciptakan. Dan Tuhan berkata, taklukkanlah semuanya itu. Berkuasalah atas semuanya itu. Jadi itu adalah hak kita. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali banyak orang yang berkata bahwa Tuhan itu gak adil. Tuhan itu gak adil. Orang sana itu kaya luar biasa, tapi kenapa hidupku susah? Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Itu adalah pola pikir yang salah. Yang salah, benar-benar salah. Tuhan itu adil. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi semua manusia. Tidak pandang bulu siapa sih dia orangnya, dari derajat mana dia dilahirkan, dari orang apa dia dilahirkan, dalam keluarga yang bagaimana dia dilahirkan, dalam kondisi tubuh yang bagaimana, ada yang sempurna, ada yang mengalami cacat, dia dilahirkan. Tuhan tidak pandang bulu, semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang membedakan. Jadi ada hal-hal yang membedakan. Oleh sebab itu saya mengangkat tema ini, bagaimana supaya kita ini bisa menikmati berkat yang Tuhan itu sudah sediakan. Sudah ada sebenarnya. Sudah ada berkat-berkat itu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, semua itu sebenarnya sudah ada. Tetapi ada hal-hal yang harus kita pelajari pagi hari ini sehingga kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu. Janji Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, saudara pasti ingat ayat-ayat ini ya. Janji Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, kalau tadi kita Perjanjian Lama, awal-awal manusia diciptakan, kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, di sana berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala itu apa? Berarti seluruh aspek kehidupan saudara dan saya itu semuanya disediakan oleh Tuhan. Gak perlu kita minta ke sana, kita minta ke sana, kita minta ke manusia si A, si B, si C, gak perlu. Kita minta saja sama Tuhan. Kita minta janji Tuhan. Tuhan itu sudah janji loh sama aku. Sekarang mana janji Tuhan itu buat aku? Apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kehidupanku? Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Janji Tuhan itu harus terjadi, saudara. Harus terjadi. Kita tidak boleh hanya mendengar orang bersaksi, mendengar oh orang itu diberkati, mendengar oh janji Tuhan itu begini ya, iya begini.
saya saudara. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Jadi biarlah hidup kita ini supaya selalu bertolak ukur dari firman Tuhan. Apa sih yang boleh aku lakukan? Apa sih yang boleh aku kerjakan? Apa yang tidak boleh aku lakukan? Dan apa yang tidak boleh aku kerjakan? Itu tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Kita harus selalu bertolak ukur dengan firman Tuhan. Itu hidup di dalam kebenaran. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah berjalan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hidup dan berjalan dengan kemauan sendiri. Oh no, bukan seperti itu. Hidup di dalam kebenaran, hidup adalah sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak saya, bukan sesuai dengan kehendak saudara, bukan. Hidup di dalam kebenaran adalah apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kenapa tadi saya katakan banyak anak-anak Tuhan di luar sana gak bisa menikmati berkat Tuhan? Karena mereka tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi saya mau tekankan pagi hari ini, kalau kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran, ya kita tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan itu bagaimana? Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu disediakan bagi kita, tidak bisa. Karena hidup kita tidak di dalam kebenaran. Firman Allah, saya katakan sekali lagi, harus menjadi tolak ukur dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah itu harus jadi tolak ukur. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan dengan mulut kita ini, kita harus punya prinsip, punya pemikiran, benar gak ya? Sesuai dengan firman Tuhan gak apa yang aku lakukan? Jangan cuma asal ngomong, jangan cuma asal bertindak, jangan cuma asal berpikir. Kalau cuma asal ngomong, asal bertindak, asal berbuat, asal berpikir tidak dengan firman Tuhan, itu semua tidak benar. Ngomong asal ngomong, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana. Saya heran dengan orang-orang yang seperti ini ya. Orang-orang yang gak bisa menjaga perkataan itu saya heran. Saya sampai berpikir begini, bagaimana hidupnya mau diberkati? Ngomong aja gak dijaga. Ngomong sana lah, ngomong ini, itu seperti ini, itu seperti ini. Ngomong maki-maki lah, keluar kata-kata yang kotor lah. Apa itu sesuai dengan firman Tuhan?
radio, ya saudara, radio RRI itu ya. Saya masih ingat waktu saya masih TK itu mama saya itu setiap hari itu setel radio, dengarkan berita dari RRI, radio. Dari radio hanya itu saja yang kita bisa dengar. Kita nggak bisa melihat keadaan Amerika bagaimana, keadaan Eropa bagaimana, nggak bisa lihat. Cuman hanya dengar dari berita itu tadi dari radio. Tapi zaman sekarang, wah canggih. Dari internet, dari HP, kita bisa melihat seluruh dunia. Kita bisa melihat, oh sekarang apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi di Turki, apa yang terjadi di Cina sana. Kita bisa lihat semuanya dari HP, dari internet. Internet sekarang di mana-mana ada, wifi di mana-mana ada. Semua bebas bisa menikmati internet sekarang, saudara. Jadi kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan ini sebagai tolak ukur dengan berita-berita yang sekarang ini tersebar luas, pikiran kita ini sudah kemana-mana, saudara. Pikiran kita ini sudah melayang kemana-mana. Pikiran kita ini berjalan sesuai dengan kemauan hati sendiri, sesuai dengan kemauan kehendak sendiri akhirnya. Sekarang banyak orang yang menyebarkan berita-berita hoax. Kemarin terjadi bencana alam, menyebarkan ketakutan. Banyak orang yang menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar. Tujuannya supaya apa? Manusia itu jadi takut, anak-anak Tuhan itu jadi takut. Tujuannya supaya anak-anak Tuhan itu jadi tawar hati, ketakutan terjadi. Kalau sudah ketakutan terjadi, mereka diikat sedemikian rupa. Jadi hari-hari ini kalau kita tidak menjaga pola pikir kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur, kita sudah hancur, saudara. Kita sudah limbung, sudah jatuh terkapar. Jadi semua apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, saudara, firman Tuhan itu harus jadi tolak ukur. Kalau kita mau melakukan sesuatu, benar nggak ya apa yang aku lakukan? Firman Tuhan ini sesuai nggak apa yang aku lakukan? Kalau kita mau mengerjakan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, nggak? Harus jadi tolak ukur, saudara. Harus hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia, ya saudara. Saya tadi baru buka-buka Alkitab, terus saya dapat ayat ini, Yeremia 5 ayat yang ke-25, saudara. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Kemudian dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi semua yang disediakan oleh Tuhan itu baik. Jadi ketika awal kita diciptakan, semua disediakan, berkat itu disediakan. Tetapi apa yang terjadi? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan itu gak adil, oh hidupku susah, menderita, hidupku di dalam tekanan, di dalam himpitan, aku hidup di dalam kekurangan. Saudara harus sadar, pagi hari ini saudara digugah. Saudara pagi hari ini ingatkan, Tuhan itu bukan yang tidak adil. Tuhan sudah sediakan semuanya.
semau diri sendiri. Kalau aku mau gini ya sudah ginilah, kalau aku mau begitu ya sudah begitulah, mau-mauku kok, hidup-hidupku kok. Nggak bisa, tidak seperti itu ya. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang bisa menikmati berkat Tuhan, jadikan firman Allah menjadi tolak ukur. Tidak bisa hidup semau gue, semaunya sendiri, mau-maunya. Oh hidup-hidupku kok, ini loh kehidupanku, mau apa kamu? Sekarang banyak orang-orang yang seperti itu ya. Ini loh hidupku, ini loh rumah tanggaku, ngapain kamu ngurusin? Tidak bisa ya saudara. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yakobus, kalau nggak salah ya, Yakobus 5 itu doa orang benar itu besar kuasanya. Tetapi saudara garis bawahi, orang benar dulu baru besar kuasanya. Orang benar itu apa? Orang benar adalah orang yang hidup di dalam kebenaran tadi. Jadi jangan banyak anak Tuhan itu orang benarnya itu hilang, orang benarnya itu udah ada. Yang ingat cuma doa besar kuasanya. Sudah. Orang benarnya itu hilang, benar itu dihilangkan, saudara. Kalau aku berdoa, pasti Tuhan akan jawab doaku. Kalau aku berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman, pasti Tuhan dengar. Tuhan pasti kabulkan doaku. Tadi yang benar itu hilang, saudara. Hilang. Dan tahu hilang kemana? Orang benar itu dihilangkan. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan itu. Jadi orang yang benar, saudara, hidup dalam kebenaran, bertolak ukur dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana kita ingin menikmati berkat Tuhan? Saya suka dengan ini. Yang kedua adalah belajar berpadan dengan apa adanya. Belajar berpadan dengan apa adanya. Sebab kalau kita tidak belajar berpadan dengan apa yang ada, itu berarti kita menyengsarakan diri sendiri. Ya saudara. Kenapa? Sebab banyak orang nggak mau berpadan dengan apa adanya, kepengen lebih. Sudah dikasih sepeda motor yang merek A, kepengen yang merek B. Sudah dikasih yang merek B, kepengen yang merek C. Sudah dikasih rumah nyaman, kepengen yang bagus. Kemudian sudah dikasih yang bagus, kepengen yang mewah. Kalau uangnya ada, it's okay, bagus, tidak apa-apa. Tetapi kalau memaksakan kehendak, tidak mau berpadan dengan apa yang ada, memaksakan kehendak, itu berarti menyengsarakan diri sendiri. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya melihat banyak sekali orang-orang di luar sana itu nekat bondo hutang. Hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Sebenarnya itu untuk apa? Cuma hanya untuk memenuhi gaya hidup. Sebenarnya Tuhan itu sediakan kalau hanya untuk kita makan sehari-hari, hanya untuk kita hidup, itu sudah cukup loh saudara sebenarnya. Itu sudah cukup, sudah tersedia. Tapi seringkali manusia ini gaya hidupnya itu loh, gaya hidupnya itu loh, yang mungkin dalam pemikiran saya Tuhan itu geleng-geleng kepala. Sebab manusia ini gaya hidupnya itu tidak mau yang biasa-biasa saja. Gaya hidup manusia itu yang wah, sampai akhirnya berani nekat lah. Hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, hanya untuk memenuhi gaya hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini nggak bisa menikmati
dengan semua yang Tuhan sediakan. Kita akan lihat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan ini lengkap ya saudara. Semua itu ada. Dari A sampai Z itu semua ada. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu ada. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman Tuhan sudah berkata apa? Tuhan sudah berkata bahwa aku tidak meninggalkan engkau, aku tidak membiarkan engkau. Tetapi yang Tuhan mau apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau sudah Tuhan kasih berkat satu mangkok, yang nikmati. Ya saudara, kalau Tuhan sediakan berkat satu piring, yang nikmati. Rasakan berkat Tuhan itu, nikmati. Enak saudara. Kalau kita semua bisa menikmati berkat Tuhan, damai sejahtera. Karena kalau manusia dikasih berkat satu mangkok, mintanya satu panci. Dikasih berkat satu piring, mintanya satu wajan. Ya kan? Manusia selalu maunya lebih. Karena apa? Itu tadi, untuk memenuhi gaya hidupnya. Gaya hidupnya itu loh yang bikin pusing kepala. Mungkin Tuhan pusing mungkin ya, kalau tak rasa. Kalau kita bisa pusing kepala, mungkin Tuhan itu bisa pusing kepala juga. Kalau melihat kehidupan manusia anak-anak Tuhan zaman sekarang ini, gaya hidupnya itu yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan dan selalu memaksakan kehendak. Jadi Tuhan itu harus memberkati aku. Loh, aku ini loh punya iman. Aku punya iman yang tinggi. Oke. Iman itu harus setinggi mungkin. Kita harus punya iman yang setinggi mungkin. Tapi saudara, iman harus disertai dengan amin. Saudara perhatikan. Coba saudara lihat hurufnya iman. Hurufnya iman itu apa? I-M-A-N, ya. Terus harus disertai dengan amin, sama hurufnya. Amin itu artinya apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita boleh punya iman yang tinggi, boleh. Memang Tuhan mau kita seperti itu. Kita punya iman yang tinggi. Tuhan, aku mau di hidupku diberkati. Aku pengen punya usaha yang besar. Aku pengen punya toko yang besar. Aku pengen keluarga yang diberkati, anak-anakku semua diberkati. Tapi jangan lupa, ada amin di belakangnya. Amin itu apa? Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara, bukan. Bukan kehendak saudara. Kalau mau kehendak saudara, habis kita. Kita boleh punya iman, saudara. Kita boleh punya iman. Saya tidak menyalahkan. Kita harus punya iman yang besar, itu harus memang. Iman kita tidak boleh kecil. Kita harus punya iman yang besar. Tetapi jangan lupa, saudara, di belakang iman itu setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, di bawahnya selalu diakhiri dengan kata amin. Coba kalau saudara berdoa, ada amin nggak di belakang? Ada kan? Kalau berdoa nggak ada amin, itu rasanya ya apa? Kayak sambal nggak pakai cabai, ya saudara. Kalau berdoa nggak pakai amin di bawahnya, kayak bikin sambal tapi nggak pakai cabai, rasanya apa? Kalau namanya sambal harus ada lombok. Nah ini bikin sambal nggak ada lombok, rasanya apa saudara? Kayak bukan sambal, ya. Di mana-mana sambal pakai lombok, tapi kalau nggak pakai lombok, namanya bukan sambal. Nah, sama dengan berdoa. Kalau kita berdoa nggak ada amin, kayak sambal nggak pakai lombok. Jadi di belakangnya harus ada amin. Amin itu
ya saudara. Tapi kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan apa? Ya sudah, terserah Tuhan. Yang penting kita punya iman yang besar. Kehendak Tuhan nanti sudah, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya lagi, bukan urusan saudara lagi, bukan. Sekarang kembali lagi kehendak Tuhan. Tuhan mau kabulkan gak doa kita ini? Tuhan mau kabulkan gak iman kita ini? Itu urusannya Tuhan. Tuhan itu bisa lihat semua manusia yang diciptakan. Kalau orang ini tak kasih berkat sak mangkok, kira-kira bisa menikmati gak ya? Kalau orang ini tak kasih berkat satu panci, kira-kira orang ini bisa berhikmat gak yang ngaturnya? Nah, itu yang Tuhan lihat, saudara. Tuhan lihat masing-masing kita. Kita bisa kelola dengan baik gak berkat Tuhan itu? Kita bisa kelola dengan baik gak berkat Tuhan itu? Kalau kita dikasih berkat satu mangkok, kemudian dikelola dengan baik, dikembalikan lagi untuk pemuliaan Tuhan, dikembalikan lagi untuk nama Tuhan, ditambahi oleh Tuhan. Nah, ada orang yang dikasih berkat satu piring ini dikasih berkat satu piring, nggak bisa nikmati, nggak bisa dikembalikan lagi untuk pemuliaan nama Tuhan, nggak bisa dikembalikan lagi untuk hormat Tuhan, cuma dimakan sendiri saja. Tuhan nggak bisa percayakan lagi, ya saudara. Tuhan nggak bisa tambahin lagi, nggak bisa. Tuhan itu tahu ukuran masing-masing orang. Tuhan tahu ukurannya Tante Hana itu sakpiro. Tuhan tahu ukurannya Dani itu sakpiro. Tuhan tahu, saudara. Jadi kita nggak bisa paksakan kehendak. Aku harus jadi orang kaya. Aku harus jadi orang yang diberkati. Aku harus punya rumah mewah. Aku harus punya mobil mewah. Sampai akhirnya hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Ujung-ujungnya mati terkapar sendiri, saudara. Ujung-ujungnya menyengsarakan diri sendiri. Tuhan itu sudah punya ukuran, saudara. Tuhan itu sudah punya ukuran buat kita masing-masing. Tuhan juga punya ukuran buat saya. Saya berkatnya seberapa? Itu Tuhan itu sudah punya ukuran masing-masing. Jadi jangan paksakan kehendak. Jangan paksakan kehendak, saudara. Jangan selalu menuntut Tuhan. Saya pernah dengar khotbah dari salah satu hamba Tuhan itu, saya dengar di kembali lagi ke HP ya saudara. HP juga bisa untuk mendengar khotbah. Dia berkata bahwa jangan suka menuntut Tuhan. Jangan suka menuntut Tuhan. Terus setelah saya dengar itu, saya berpikir, ya Tuhan, ampuni aku. Mungkin aku terlalu banyak menuntut. Mungkin aku terlalu banyak mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Hamba Tuhan itu berkata, berhenti untuk menuntut Tuhan. Berhenti untuk menuntut Tuhan. Berjalanlah, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan, berkatnya Tuhan. Jangan nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini, nuntut itu. Tuhan harus berkati aku, Tuhan harus jadikan aku orang kaya, Tuhan harus kasih aku rumah mewah, Tuhan harus kasih aku mobil mewah. Tidak seperti itu, saudara. Berhenti untuk menuntut Tuhan. Nikmati. Selama saya jadi hamba Tuhan, mulai 2002 mama saya meninggal. Belum ya. Saya jadi terjun di pelayanan itu mulai 2000-an lah. Saya lulus sekolah 1999. Saya lulus SMA 1999, kerja 1 tahun, baru kemudian tahun 2000 saya TC. Saya terjun di pekerjaan Tuhan. Dari situ saya seringkali melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang gak banyak nuntut, ya. Anak-anak Tuhan yang banyak bersyukur, itu saya perhatikan hidupnya itu santai, enak gitu. Kalau bahasa apa ya? Kalau saya niru
nggak bisa menikmati. Terlalu banyak nuntut iki, nuntut iku, nuntut iki, nuntut iku. Tak perhatikan hidupnya itu kayak susah gitu. Kayak senyum sih senyum, tapi senyumnya hidup asam. Ya. Kalau bahasa dulu waktu saya masih sekolah Alkitab, teman-teman saya suka bilang tidak ada wajah kemuliaan. Kalau teman-teman di sekolah kita tuh seringkali bilang tidak ada wajah kemuliaan. Ya saudara, rasanya kayak aduh susah. Hidupnya itu kayak jalan sih jalan, hidup sih hidup, tapi kayak gak ada gairah, gak ada semangat, gak ada sukacita, gak ada menikmati berkat Tuhan itu gimana, gak ada saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang menikmati berkat Tuhan itu hidupnya kayak enak. Walaupun rekreasi piknik di tengah lapangan bawa karpet, di tengah lapangan cuma makan biskuit, makan kue, cuma minum-minum teh, itu rasanya kayak enak gitu aja. Tapi kalau orang yang terlalu banyak nuntut, walaupun pikniknya di luar negeri, tapi rasanya kayak berat gitu. Jadi saudara pilih yang mana? Itu pilihan, ya saudara. Dan yang ketiga, tadi saya sudah katakan bahwa belajar selalu untuk bersyukur. Nah, itu seringkali sudah kita dengar. Seringkali kita sudah belajar terus. Kita sudah dengar banyak firman Tuhan, belajar untuk bersyukur. Bahkan Bapak Gembala seringkali khotbah di tempat ini saya selalu ingat bersyukur dan bersyukur. Apapun yang dikasih, apapun yang kita nikmati, belajar bersyukur supaya semuanya enak, saudara. Kapan lalu ketika mobil masih penter, saudara ingat kan ya? Kita masih punya mobil penter, Tuhan percayakan mobil penter. Memang mobil ini kondisinya sudah mulai rusak karena ya mungkin sudah usia, ya saudara. Kemudian Bapak Gembala bilang, gimana? Mau ambil kredit lagi enggak? Saya bilang enggak, saya enggak mau. Karena apa? Karena saya tidak mau menyengsarakan diri saya. Karena saya tidak mau menyengsarakan. Mungkin orang lain berkata, oh kamu gak punya iman. Mungkin orang lain berkata, oh kamu tuh gak punya iman sama Tuhan. Tuhan itu loh pasti bisa berkati kita. Walaupun kita kredit pasti bisa bayar. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu, tapi bagi saya enggak. Karena saya gak mau menyengsarakan diri sendiri. Saya mau menikmati berkat. Walaupun mobilnya elek, walaupun mobilnya tua, gak pokok, tak tumpahi, tak naik, gak apa-apa. Saya cuma berpikir Tuhan, kalau memang Tuhan punya berkat, kalau memang Tuhan percayakan saya berkat, kalau memang Tuhan kasih saya berkat, intinya saya gak mau hutang-hutang. Saya gak mau hutang-hutang. Hutang-hutang itu berat, saudara. Bunganya itu gede. Mungkin bisa-bisa separuh dari tanggungan ya. Kalau saya pernah hitung gitu. Misalnya tanggungannya 10 juta, kena bunga bank itu bisa di total bisa 4-5 jutaan bunganya tok itu. Walaupun kita nggak terasa nyicil tiap bulan, ya saudara. Saya bilang enggak, saya mau nikmati saja berkat Tuhan. Kalau memang Tuhan percayakan penter, ya saya nikmati penter. Tapi kalau memang Tuhan kasih berkat lebih, ya puji Tuhan. Gitu aja saudara. Dan akhirnya puji Tuhan, ternyata Tuhan kasih lebih. Cuma dalam prinsip itu saya nggak mau berhutang. Saya nikmati saja. Apa yang Tuhan kasih, ya sudah saya nikmati. Saya nggak mau untuk Tuhan, Tuhan harus saya kasih mobil mewah, mobil baru kek, apa kek. Saya nggak mau. Saya cuma berpikir kalau memang Tuhan berkati, kalau memang Tuhan kasih, ya sudah puji Tuhan. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan kasih, ya sudah saya nikmati saja. Bersyukur, berpada dengan apa yang ada, dan hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara akan bisa menikmati berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa menikmati. Rasanya lebih enak saudara. Rasanya lebih enteng hidup itu. Enggak dikejar-kejar.
bisnis, ya saudara. Kalau orang bisnis yang saya tahu itu mereka punya pinjaman di bank karena untuk modal diputar, ya. Itu untuk modal, beda, ya saudara. Saudara nggak bisa, berarti nggak boleh pinjam di bank untuk modal, nggak? Karena saya tahu kalau orang bisnis itu biasanya mereka pinjam di bank itu untuk modal. Jadi uangnya diputar untuk kerja, ya saudara, itu beda. Tapi kalau kita mau pinjam di bank hanya untuk memenuhi gaya hidup, itu nggak bisa, itu nggak boleh. Saya dulu punya tetangga saudara, nekat pengen punya kulkas, utang, nyicil kulkasnya. Kepengen punya TV, nyicil TV-nya. Saya bilang, saya mikir, wah, orang kayak gini ini menyengsarakan diri sendiri, nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau memang Tuhan waktunya Tuhan kasih kulkas, ya sudah, puji Tuhan. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan kasih kulkas, ya sudah, disyukuri, ya saudara, disyukuri saja, dinikmati, maka hidup itu akan lebih enak, ya. Umur kita akan lebih panjang, saudara. Sebab kalau orang punya pikiran, punya beban itu sering ada sakit, ada penyakit yang bersama. Tapi kalau kita tidak punya beban, tidak punya pikiran, itu rasanya lebih sehat, badan itu lebih enak, ya saudara. Ayat yang terakhir, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kembali lagi, tidak kekurangan orang yang selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Semua akan dilimpahkan, semua akan disediakan, semua akan diberkati. Jadi saudara, mari kita belajar selalu melihat diri sendiri. Apa sih kekuranganmu? Apa sih yang masih tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apa sih yang masih kurang dalam diriku? Ayo kita semua sama-sama melihat diri sendiri dan kita belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai tolak ukur, ya saudara. Jadikan firman Tuhan itu sebagai tolak ukur, itu saja. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, bahkan yang timbul dalam hati kita, firman Tuhan harus jadi tolak ukur supaya kita hidup dalam kebenaran. Maka itu tidak akan menghalangi yang baik dari kehidupan saudara dan saya. Semua Tuhan akan memberkati, sediakan segala kebutuhan dan keperluan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita menjalani hidup itu ringan, enteng, tanpa beban berat, nikmati saja semua berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri.